Halo, selamat datang kembali di podcast Rumah Vaksinku. Saya Dr. Felix Nathan sebagai host Anda hari ini, dan saya sangat terhormat bisa ditemani oleh seorang pakar yang luar biasa, Profesor Dr. Trisnadi. Prof, apa kabar hari ini? Kabar baik, Dok. Senang sekali bisa hadir di sini untuk ngobrolin topik yang sepertinya selalu jadi menu utama kecemasan para orang tua ya. Betul sekali. Topik kita hari ini memang agak sensitif, tapi super penting. Speech delay atau keterlambatan bicara. Jujur saja nih Prof, kalau kita lihat di grup WhatsApp keluarga atau forum parenting, ketakutan nomor satu itu seringkali berbunyi, anak tetangga umur 2 tahun sudah bisa nyanyi satu album, kok anakku panggil mama saja belum lancar? Nah, fenomena membanding-bandingkan ini kan bikin stres ya. Sebenarnya, di mata medis, seberapa genting sih situasi ketika anak terlambat bersuara ini? Analogi yang menarik soal satu album tadi. Begini, kekhawatiran itu valid, tapi seringkali paniknya yang salah arah. Kita harus bedakan dulu antara anak yang memang late bloomer, istilah populernya, dengan anak yang mengalami gangguan perkembangan bahasa yang sesungguhnya. Bicara itu adalah puncak gunung es. Di bawah permukaan air ada pemahaman, reseptif, ada keinginan bersosialisasi, ada kognisi. Kalau anak diam saja, kita harus tanya, apakah dia diam karena tidak mau bicara, atau karena dia tidak tahu cara menggunakan kata-kata untuk membangun jembatan ke orang lain? Wah, jembatan ke orang lain. Saya suka istilah itu. Jadi bicara bukan sekadar produksi suara ya, tapi koneksi. Tapi Prof, seringkali ada mitos yang beredar. Misalnya, tenang saja, anak laki-laki memang lambat bicaranya, atau nanti juga bawel sendiri kalau sudah waktunya. Mitos, wait and see. Seperti ini sebenarnya berbahaya tidak sih? Atau ada benarnya sedikit? Ini dia musuh terbesar kita, mitos. Tunggu saja. Kalau boleh, saya pakai perumpamaan, perkembangan otak anak itu seperti semen basah. Di usia 0 sampai 3 tahun, semennya masih lunak, mudah dibentuk. Kalau kita menunggu sampai usia 5 tahun baru panik, semennya sudah keras. Membongkarnya butuh palu godam, usahanya berkali-kali lipat lebih berat. Mitos anak laki-laki lebih lambat itu secara statistik memang ada sedikit perbedaan tipis, tapi tidak signifikan sampai bisa dijadikan alasan untuk menormalisasi keterlambatan yang ekstrem. Kalau usia 2 tahun belum ada satu kata pun yang bermakna, itu bukan bakat laki-laki, itu lampu merah. Lampu merah ya, bukan lagi lampu kuning. Ini poin penting. Berarti menunggu itu bukan strategi, tapi pertaruhan. Nah, Prof, kalau kita tarik ke gaya hidup modern, kita tidak bisa lepas dari layar atau gadget. Banyak orang tua yang bangga, anak saya pinter loh. Belum bisa ngomong, tapi sudah bisa buka kunci iPad dan cari YouTube sendiri. Apakah ini prestasi atau justru jebakan? Itu jebakan yang sangat manis, tapi mematikan. Begini logikanya, gadget itu komunikasi satu arah. Layar memberikan stimulus visual dan suara, tapi layar tidak meminta respons. Layar tidak menunggu anak menjawab. Padahal, bicara itu seperti main tenis meja. Saya pukul bola, Anda pukul balik. Kalau anak terbiasa dengan gadget, dia hanya jadi penonton tenis, bukan pemain. Dia mengerti input, tapi otot-otot mental untuk melempar balik respons itu tidak terlatih. Akibatnya, anak mungkin paham banyak kosakata bahasa Inggris dari kartun, tapi tidak bisa minta minum dalam bahasa ibunya sendiri karena dia tidak paham konsep pertukaran informasi. Menarik sekali. Jadi mereka menjadi konsumen informasi pasif, bukan komunikator aktif.
Ini mungkin menjelaskan kenapa banyak kasus di mana anak terlihat pintar secara visual, tapi kosong secara verbal. Lalu, Prof, kita baru saja melewati masa pandemi besar. Apakah Prof melihat ada lonjakan kasus speech delay pada generasi pandemi ini? Mengingat mereka lahir saat semua orang pakai masker dan jarang keluar rumah. Sangat signifikan. Kita menyebutnya lack of stimulation akibat isolasi sosial. Bayangkan bayi yang lahir tahun 2020 atau 2021. Mereka jarang melihat mulut orang bergerak karena tertutup masker. Padahal, bayi belajar bicara itu dengan meniru gerak bibir dan ekspresi wajah. Ketika wajah tertutup, separuh data yang mereka butuhkan untuk belajar bicara itu hilang. Ditambah lagi, orang tua yang WFH, work from home, mungkin ada di rumah secara fisik, tapi mentalnya ada di Zoom meeting. Anak ada di sebelah, tapi tidak diajak ngobrol. Kehadiran fisik tanpa interaksi verbal itu hampa bagi perkembangan otak anak. Itu ironis ya. Orang tuanya ada di rumah 24 jam. Tapi interaksinya mungkin lebih minim daripada saat bekerja di kantor. Prof, mari kita gali lebih dalam soal red flags atau tanda bahaya. Selain jumlah kata, apa tanda-tanda non-verbal yang harus membuat orang tua segera lari ke dokter tumbuh kembang? Pertanyaan bagus. Jangan cuma hitung kata, lihat matanya. Kontak mata adalah fondasi komunikasi. Kalau dipanggil namanya dia tidak menoleh, itu tanda bahaya besar. Kedua, joint attention atau atensi bersama. Contohnya, kalau kita tunjuk pesawat di langit, apakah anak ikut melihat ke arah pesawat, lalu melihat kembali ke kita untuk berbagi ketakjuban? Kalau dia cuek saja atau asik sendiri dengan mainan rodanya yang diputar-putar terus-menerus, kita harus waspada. Itu menunjukkan disconnect sosial. Ketiga, tantrum. Seringkali anak speech delay itu frustrasi luar biasa. Bayangkan Anda punya ide brilian di kepala, tapi mulut Anda dilakban. Pasti Anda ingin mengamuk, kan? Betul. Frustrasi karena merasa tidak dimengerti ya. Jadi tantrum itu sebenarnya adalah komunikasi yang gagal terkirim. Ini perspektif yang sangat empatik, Prof. Jadi jangan buru-buru melabeli anak nakal kalau dia sering mengamuk, bisa jadi dia sedang berjuang menyampaikan sesuatu. Nah, misal nih, orang tua sudah sadar, oke, anak saya ada masalah. Langkah pertamanya apa? Apakah langsung terapi wicara? Atau ada hal yang bisa dilakukan di rumah sambil menunggu antrian dokter yang biasanya panjang? Sambil menunggu profesional, rumah harus jadi pusat terapi. Kuncinya satu, cerewet yang terarah. Narasikan hidup Anda. Sedang memandikan anak, katakan, ini sabun, sabunnya licin, kita gosok ke perut. Sedang masak, ceritakan. Tapi ingat, intonasi harus seperti teater. Jangan datar. Otak anak merespons nada yang melodius, yang naik turun. Dan satu lagi, turunkan level Anda. Kalau bicara dengan anak, jongkoklah. Sejajarkan mata Anda dengan mata dia. Jangan bicara dari ketinggian raksasa. Masuk ke dunia mereka, baru ajak mereka keluar ke dunia kata-kata. Masuk ke dunia mereka, baru ajak mereka keluar. Itu filosofis sekali dan sangat actionable. Tapi Prof, kadang ada ketakutan orang tua soal diagnosis. Mereka takut kalau speech delay ini adalah tanda autisme atau ADHD. Bagaimana membedakan speech delay murni, fungsional, dengan yang merupakan gejala dari kondisi lain seperti spektrum autisme? Ini area yang butuh kejelian klinis. Perbedaan utamanya ada di niat berkomunikasi. Anak dengan pure speech delay biasanya masih punya keinginan kuat untuk bersosialisasi.
Dia mungkin akan menarik tangan Anda, menunjuk benda, atau menggunakan gestur tubuh untuk minta tolong diambilkan mainan. Dia sadar ada orang lain di situ. Sedangkan pada kasus spektrum autisme, seringkali, meski tidak selalu, ada hambatan dalam ketertarikan sosial itu sendiri. Mereka mungkin lebih tertarik pada benda daripada orang. Tapi sekali lagi, jangan mendiagnosis sendiri lewat Google. Itu berbahaya. Bawa ke ahlinya, karena intervensinya bisa beda total. Setuju. Google bisa bikin kita tidur nyenyak atau malah tidak tidur 3 hari karena panik berlebihan. Prof, kita bicara soal masa depan. Kalau speech delay ini tidak ditangani dengan baik, apa harga yang harus dibayar anak di masa depan? Apakah cuma soal nilai bahasa Indonesia yang jelek di sekolah? Atau lebih dalam dari itu? Harganya jauh lebih mahal dari sekadar nilai rapor. Bahasa adalah alat utama kita untuk meregulasi emosi dan memahami konsep abstrak. Anak yang terlambat bicara dan tidak tertangani berisiko mengalami kesulitan belajar, learning difficulties, di usia sekolah. Mereka sulit memahami instruksi kompleks, dan yang lebih menyedihkan adalah dampak sosial emosionalnya. Mereka rentan dibuli atau merasa terisolasi karena tidak bisa mengikuti ritme percakapan teman sebayanya. Rasa percaya dirinya bisa runtuh sebelum sempat terbangun. Jadi, investasi waktu dan tenaga untuk terapi di usia dini itu adalah investasi untuk kesehatan mental dan kesuksesan sosial mereka seumur hidup. Sangat mendalam. Jadi ini bukan lomba siapa cepat bisa baca puisi, tapi soal membangun fondasi manusia yang utuh. Prof, sebelum kita tutup, ada fenomena menarik soal bilingual. Banyak orang tua milenial ingin anaknya jago bahasa Inggris sejak bayi. Jadi di rumah campur-campur bahasanya. Apakah ini memperparah risiko speech delay? Ini pedang bermata dua. Secara teori, otak anak mampu menyerap banyak bahasa. Tapi syaratnya adalah inputnya harus konsisten dan interaktif. Masalahnya, di Indonesia seringkali terjadi bahasa gado-gado yang tidak terstruktur, atau sumber bahasa keduanya hanya dari YouTube, bukan dari interaksi manusia. Untuk anak yang sudah menunjukkan tanda-tanda keterlambatan bicara, saran saya tegas. Satu bahasa dulu. Pilih bahasa yang paling dominan dipakai di lingkungan rumah. Kuatkan akar bahasa ibunya. Kalau akarnya kuat, nanti mau tambah cabang bahasa Inggris, Mandarin, atau Jerman sekalipun, pohonnya akan tetap kokoh. Jangan paksa pohon kecil menopang terlalu banyak dahan sebelum akarnya dalam. Luar biasa. Fokus pada akar, jangan tergiur rimbunnya daun dulu. Prof. Trisnadi, sebagai penutup diskusi kita yang sangat daging ini, apa pesan pamungkas Prof. untuk para orang tua yang mungkin saat ini sedang mendengarkan sambil menatap anaknya yang sedang tidur dan merasa cemas karena anaknya belum bicara? Pesan saya sederhana. Jangan biarkan kecemasan melumpuhkan Anda, tapi jadikan itu bahan bakar untuk bergerak. Setiap anak punya waktunya sendiri, tapi waktu itu harus kita fasilitasi, bukan ditunggu pasrah. Percayalah, suara anak Anda adalah musik terindah yang layak diperjuangkan. Jangan ragu mencari bantuan profesional. Lebih baik kita dibilang orang tua yang terlalu khawatir daripada menjadi orang tua yang terlambat menyadari. Dan ingat, Anda tidak sendirian. Jutaan orang tua berjuang di fase yang sama. Teruslah mengajak mereka bicara, karena suatu hari nanti, kata-kata yang Anda tanam hari ini akan mereka gunakan untuk mengatakan, "Aku sayang Papa Mama." Wah, merinding saya mendengarnya. Itu penutup yang sangat indah dan menguatkan. Terima kasih banyak Profes Dr. Trisnadi atas ilmu dan pencerahannya hari ini di Rumah Vaksinku. Sama-sama, Dok. Semoga bermanfaat. Dan untuk Anda para orang tua hebat di rumah,
Ingatlah bahwa menjadi orang tua bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kehadiran dan kepekaan. Pantau terus tumbuh kembang si kecil, dan jangan takut bertindak. Saya Dr. Felix Nathan. Sampai jumpa di episode Rumah Vaksinku berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.